terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hari ini saya bisa sharing mengenai hepatitis, di mana hepatitis ini adalah memang yang penyebabnya kita masih belum ketahui, karena masih belum ketahuan gitu apa penyebabnya, masih dalam penelitian dan masih terus dalam penelitian baik di kita di Indonesia maupun di luar negeri. Saya dengan Dr. Ambar, spesialis anak yang sehari-harinya berpraktek di Rumah Sakit Brawijaya Depok. Kita mulai hari ini untuk cara khususnya mungkin ini kita tujukan terhadap bapak-bapak maupun ibu-ibu semua yang punya anak ya. Mungkin semua sudah banyak yang mendengar mengenai hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya. Kita lanjutkan. Ya, ini saya ambil sumbernya dari IDAI, di mana sebagai latar belakang ada ringkasan kasusnya di mana yang pertama kali dilaporkan, yaitu di Inggris Raya, terdapat 10 kasus hepatitis akut yang memang belum diketahui penyebabnya. Terutama memang didapatkan pada anak-anak antara usia 1 sampai 6 tahun memang yang paling banyak terkena. Seluruh kasus dirawat di rumah sakit dan memang tidak ditemukan virus hepatitis A dan E dalam pemeriksaan laboratoriumnya. Nanti mungkin saya jelaskan di belakang apa yang dimaksud dengan virus hepatitis A sampai dengan E. Kemudian berlanjut lagi ternyata pada tanggal 8 April penyelidikan lebih lanjut ditemukan sampai 74 kasus di Inggris Raya, sampai harus 6 anak menjalani transplantasi hati karena penyakit hepatitis ini. Dan sampai 11 April masih terus berlanjut dan dilaporkan tidak ada kematian. Ternyata pada tanggal 1 April dilaporkan di berbagai negara, terutama di Eropa, kasus ini bertambah. Ada 5 kasus di Irlandia, 3 kasus di Spanyol, kemudian sampai menjadi 114 di Inggris Raya dan Irlandia Utara, kemudian di Spanyol 15, Israel 12, juga dilaporkan di Amerika Serikat, Denmark, Irlandia, Belanda, Italia, Norwegia, Prancis, Romania, dan Belgia. Bahkan pada bulan April 2022 juga sudah dilaporkan kasus di Jepang dan Kanada, disusul bulan Mei 2022 di Singapura. Sehingga pada akhirnya dari WHO menyatakan pada tanggal 23 April adanya outbreak atau KLB atau kejadian luar biasa terhadap hepatitis akut di mana penyebabnya memang masih belum diketahui. Tapi yang kita bisa lihat di sini dari website WHO sendiri, sebenarnya penyakit-penyakit yang KLB atau yang outbreak itu juga cukup banyak gitu. Jadi memang bukan hanya hepatitis akut ini saja. Tapi dari awal dari awal April sampai Mei kita bisa melihat beberapa kasus di mana selain dari hepatitis akut ini, yellow fever, pada tanggal 27 April measles, yaitu campak ya di Somalia, kemudian kolera, TB, Ebola, bahkan Japanese encephalitis di Australia juga sudah dinyatakan outbreak saat ini oleh WHO. Hanya memang penyebarannya terbatas hanya pada satu negara saja. Sehingga sedangkan untuk hepatitis akut ini penyebarannya cukup cepat, mulai dari Inggris Raya sampai ke beberapa negara hingga dinyatakan KLB oleh WHO. Sebelum kita memulai penyakitnya, mungkin kita harus tahu dulu belajar anatominya, ya. Dari mana liver itu adalah bagian dari sistem saluran pencernaan. Nah, mungkin Bapak dan Ibu juga sudah banyak yang tahu di mana letak liver itu, liver atau hepar atau hati, bilangnya. Letaknya itu di bagian perut, bagian kanan atas. Nah, itu merupakan organ dari saluran pencernaan yang paling besar. Kemudian nanti dia akan merupakan bagian dari saluran pencernaan paling besar,
bersama dengan lambung, lalu nanti akan berlanjut ke usus. Usus sendiri itu juga banyak bagiannya, baik usus besar, usus kecil, sampai akhirnya anus itu masih bagian dari satu kesatuan dari saluran pencernaan pada manusia. Oke. Selanjutnya kita pelajari mengenai fungsi hati. Jadi kita udah tahu anatominya, letaknya di mana, dia memang bagian dari saluran pencernaan, sedangkan kita paling tidak kita ketahui apa yang menjadi fungsi hati. Fungsi hati di sini memang dia menghasilkan kolesterol. Kemudian dia menghasilkan cairan empedu. Jadi dia banyak menghasilkan hormon juga maupun enzim-enzim. Jadi dia memproduksi, dia juga menyimpan. Nah, di sini dia menyimpan energi tubuh dalam bentuk glikogen, di mana nanti apabila tubuh memerlukan akan diubah menjadi glukosa sebagai energi dari tubuh. Kemudian dia juga bersintesis atau menghasilkan vitamin-vitamin, mineral, serta asam folat. Nah, selain itu dia selain menghasilkan, dia menyimpan, dia juga berfungsi untuk membuang toksin atau membuang racun-racun yang masuk ke dalam tubuh. Memang sih dia tidak membuang seluruh racun tersebut, tetapi dia meminimalisir racun di dalam tubuh. Jadi mungkin Bapak dan Ibu jadi percaya kira-kira ini fungsi hati, sehingga apabila terjadi kerusakan pada hati, bisa ada bayangan apa yang bisa terjadi di dalam tubuh kita. Nah, ini pengertian dari hepatitis akut ini sendiri. Nah, jadi hepatitis akut. Jadi itis itu adalah suatu peradangan, di mana hepatitis itu adalah peradangan di hepar atau di jaringan hati yang menyebabkan kerusakan dari livernya itu sendiri. Kenapa dibilang akut? Jadi ada dua, berdasarkan waktunya bagi menjadi dua, ada hepatitis akut dan hepatitis kronik. Hepatitis akut sendiri memang kejadiannya itu karena kejadiannya kurang dari 6 bulan. Yang disebut hepatitis kronik adalah lebih dari 6 bulan. Adapun gejala-gejala secara umum pada hepatitis akut itu adalah awalnya memang seperti gejala-gejala awal virus ya. Jadi demam, lemah, lesu, dia tidak nafsu makan, muntah, diare, nyeri perut. Gejala khas dari hepatitis ini adalah kuning, terutama pada mata maupun kulitnya, kencingnya berwarna seperti itu. Itu adalah gejala khas dari hepatitis. Jadi ini adalah gambaran hepatitis secara umum. Ya, jadi apa sih penyebabnya? Ya, jadi penyebabnya ini sebenarnya sangat banyak. Apa yang bisa menyebabkan kerusakan di sel hati? Jadi ada penyebab infeksi maupun penyebab non-infeksi. Penyebab infeksi yang kita tahu itu adalah yang paling banyak, yaitu virus. Bisa bakteri maupun jamur. Kalau penyebab yang non-infeksi itu memang bisa dikarenakan obat-obatan. Yang paling sering kalau Bapak Ibu tahu obat-obat atau obat-obat demam termasuk paracetamol apabila diberikan dengan dosis yang berlebih, terutama juga pada anak, itu juga bisa menyebabkan kerusakan dari sel-sel hati tersebut. Yang kita bahas adalah yang disebabkan oleh virus, karena ini adalah merupakan penyebab terbanyak dari hepatitis, kerusakan sel hati. Nah, sampai saat ini sebelum kita tahu ada hepatitis akut yang misterius ini, penyebab virusnya adalah ada 5. Hanya ada A, virus hepatitis A, virus hepatitis B, virus hepatitis C, D, dan E. Oke. Nah, penularannya pun juga berbeda-beda. Seperti yang saat ini adalah kalau yang A, D, penularannya memang melalui fekal oral, jadi lewat saluran pencernaan.
Sedangkan untuk virus B dan C, ya penularannya melalui darah. Jadi kalau untuk yang dia mengikuti virus hepatitis B. Yang kita akan banyak bahas di sini adalah di mana virus hepatitis akut yang saat ini tuh menyerupai hepatitis A karena dia punya saluran pencernaan. Oke, kita lanjutkan. Tadi adalah infeksi virus A sampai E. Nah, yang kita kenal dengan misterius ini, jadi memang kita belum tahu penyebabnya. Sejauh ini sih masih juga besar ke arah virus. Nah, virus ada yang mengaitkan dengan COVID, SARS-CoV-2, atau mungkin yang Bapak Ibu sudah dengar adenovirus. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi, di mana sebenarnya gejalanya kurang lebih sama dengan hepatitis akut yang jadi pada tadi, di mana Anda kuning, sakit perut, diare, muntah, buang air kecil juga seperti buang air kecil seperti itu, asasnya warna pucat. Tapi memang hepatitis ini dia bisa menyebabkan hepatitis yang berat sampai akhirnya menyebabkan kejang maupun penurunan kesadaran. Ini yang harus diwaspadai oleh Bapak atau Ibu. Jadi saran dari IDAI adalah apabila kita menemukan gejala-gejala dan tanda sebagai berikut, apabila ada demam, kemudian fesesnya pucat, kulitnya gelap, kuning pada mata, berkulit. Ya, kuning, nyeri sendi, demam tinggi. Ya, beberapa ada yang mengatakan memang demam tidak terlalu tinggi. Ya. Ada juga yang tidak dengan demam. Jadi memang masih sangat bervariasi sekali penyakit ini. Baik mual, muntah, diare, baiknya memang cukup harus waspada. Kalau memang dibawa ke sakit atau ke fasilitas kesehatan untuk nanti diperiksakan oleh dokter maupun dokter anak. Bila perlu akan kita lakukan pemeriksaan dari fungsi hatinya. Jadi kita melihat apabila terjadi kerusakan dari sel-sel hati akan terdapat dari enzim hati dalam darah. Enzim hati di dalam darah ini juga meningkatnya sangat tinggi, lebih dari 10 kali lipat. Kita lihat selanjutnya. Nah, ini tadi yang saya share adalah hepatitis akut apabila dia terjadi perubahan fungsi hati yang secara cepat, terjadi hepatitis akut fulminan. Jadi inilah yang banyak terjadi pada hepatitis akut yang tidak kita ketahui penyebabnya, di mana dia secara cepat terjadi perburukan secara cepat. Gitu. Kalau kita bilang akut, tadi dari 6 bulan. Nah, tetapi sampai harus terjadi transplantasi hati, memang perburukan fungsi hatinya sangat cepat. Paling sering sebabnya memang infeksi hepatitis A. Sebelumnya itu yang paling banyak. Pun ditemukan juga virus lain, yaitu Epstein-Barr virus, dan juga dengan dengue, rubella, parvovirus, herpes, virus walaupun sangat jarang. Bisa juga dari obat, autoimun ataupun penyakit metabolik. Nah, tapi ternyata dari semua pemeriksaan itu tidak didapatkan ditemukan adanya hepatitis virus yang B, C, D, maupun E. Makanya sampai saat ini dikatakan hepatitis akut misterius ataupun hepatitis akut yang masih belum diketahui penyebabnya. Dengan adanya fulminan ini memang hampir 50-60% bisa pulih, dan 10-15% membutuhkan cangkokan.
Ini dari WHO, adalah definisi dari WHO. WHO memberikan batasan dengan kasus terkonfirmasi. Sampai saat ini kita bisa menentukan kasus seperti apa konfirmasi yang masuk ke hepatitis akut. Saat ini masih disebut penyebabnya. Probable. Mungkin ini adalah suatu hepatitis akut misterius ini apabila ada seseorang yang sakit hepatitis akut, dia ditemukan livernya lebih dari 500 atau 10 kali lipat, usianya kurang dari 6 tahun sejak 1 Oktober 2021. Kemudian dia punya ketiga, itu yang disebut epiling. Epiling ini sama hepatitis, tetapi masih kemungkinan semua usia. Di any age is close contact. Jadi kalau ada di atas 16 tahun masuk ke definisi epiling. Walaupun sampai sekarang yang masih kita temukan adalah di bawah 16 tahun yang masih di atas 50% sekitar usia 1 sampai 6 tahun. Ada beberapa dugaan yang masih investigasi masih terus dilakukan on proses. Jadi apa sih sekarang sebabnya kira-kira gitu. Jadi ada beberapa dugaan bulan April dan dilakukan penelitian baik oleh WHO maupun bekerja sama dengan semua bagian kesehatan negara masing-masing. Ada yang menyangkut dengan infeksi adenovirus. Oke, kemudian apakah ini merupakan varian dari virus atau apakah ini infeksi dari anak-anak yang COVID? Atau selain virus, apakah mungkin ini suatu toksin, suatu obat, atau terekspos dari lingkungan, atau suatu patogen yang infeksi dengan virus tertentu, ataukah memang suatu varian baru dari SARS-CoV-2 atau dari COVID. Jadi sampai saat ini kita memang masih belum bisa menentukan apa yang menjadi penyebabnya karena masih dalam penelitian. Kenapa adenovirus? Yang kita lihat di statistiknya, karena beberapa penelitian memang menemukan hampir sekitar 72% kasus itu pada semua daerah terdeteksi virus. Kita lihat review dari outbreak-nya pertama kali di saya. Ya, ini tadi seperti ringkasan kasus yang saya sempat sharing di awal. Ya. Jadi dimulai dari saya, kemudian dari Inggris saja, ke seluruh beberapa negara di Eropa, sampai akhirnya ke Amerika. Kemudian dari 74 kasus ya, kurang lebih presentasinya 72% itu memang ditemukannya adenovirus. Setelah dilakukan sequencing lagi, testing molekular, ternyata dengan teridentifikasi adenovirus tipe 41F pada 18 kasus. Dan ternyata dari 20 kasus ditemukan terdeteksi virus COVID. Dan 19 kasus memang ditemukan virus adenovirus dan COVID-19. Nah, tapi tetap sifatnya ini masih dalam penelitian. Apakah memang iya adenovirus atau bukan, kita belum tahu. Apakah memang COVID atau bukan, kita juga belum tahu. Nah, kalau yang Bapak saya share sedikit mengenai adenovirus, mungkin nanti Dr. Gentot bisa menambahkan. Adenovirus ini memang di saluran cerna, ya. Tapi dia menularnya juga lewat saluran napas, di mana dia juga bisa menjadi penyebab diare, tetapi biasanya diare yang cukup ringan. Di mana diare cukup ringan dia bisa sembuh sendiri, jarang sekali dia sampai bisa menyebabkan kondisi-kondisi atau
gejala-gejala yang cukup berat seperti hepatitis akut yang fulminan. Oke. Ya, ini juga di UK ya, masih di Inggris Raya, di mana pada 3 Mei itu ada 163 kasus yang dilakukan penelitian, di mana sampai 11 anak mendapatkan cangkok hati, tetapi tidak ditemukan kematian. Dari seluruh gejalanya memang yang paling banyak adalah gejala kuning dan muntah. Nah, ini ditemukan adenovirus 72% yang terdeteksi di dalam darah. 18 kasusnya memang tipe 41F. COVID-nya memang sangat kecil, 18%. Oke. Ya, jadi ini masih tadi diambil dari jurnal dari UK, tidak ada angka kematian, dan semua 11 kasus yang dilakukan transplant hati, semuanya survive. Kemudian kita lihat ini keseluruhannya ya. Jadi kita lihat terdeteksi adenovirus ya sampai 70-80%, kemudian terdeteksi SARS-CoV-2 kurang lebih 18-20%. Nah, baik di UK maupun di US ada beberapa virus juga yang terdeteksi, tetapi kurang dari 10%, yaitu Epstein-Barr virus, enterovirus, CMV, herpes, respiratory syncytial virus. Jadi sifatnya memang masih dalam penelitian, masih terus dikaji, masih terus dilakukan penelitian, tetapi memang hampir 80% dari seluruh darah spesimen yang dilakukan terdeteksi adenovirus. Jadi sekarang kita masuk ke pencegahannya. Kalau dibilang terapi yang dilakukan saat ini memang masih terapi suportif. Dalam arti kita belum tahu penyebabnya, penularannya pun kita juga belum tahu. Semua memang hanya dugaan saja. Jadi terapi yang dilakukan apabila kita menemukan pasien ini terapi suportif. Nah, apa yang bisa Bapak dan Ibu lakukan untuk saat ini adalah memang pencegahan yang terbaik adalah mencegah supaya virusnya tidak masuk ke dalam tubuh. Jadi kita tahu tadi penyebarannya yang pertama adalah fekal oral. Penyebaran fekal oral berarti kita harus bersih-bersih. Dalam arti fekal oral di sini adalah tercemar dari penyebarannya dari feses yang tercemar, kemudian misalnya masuk tidak sengaja terkena tangan kemudian makan masuk ke dalam mulut. Jadi itu mulut dan feses penyebarannya. Atau karena tadi adenovirus, dia banyak di saluran pernafasan, masih juga dari para ahli mengatakan apakah mungkin penyebarannya juga melalui droplet. Oke, jadi antara dua itu. Sampai saat ini kita belum tahu. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Dalam arti kita tetap melakukan pencegahan untuk fekal oral maupun pencegahan untuk droplet. Oke, selanjutnya. Jadi apa yang bisa kita lakukan tadi? Selain kita salah satunya juga meningkatkan cakupan imunisasi ya. Jadi paling tidak sudah ada hepatitis, sudah ada COVID, mungkin dengan kita meningkatkan cakupan imunisasi adalah supaya juga anak-anak kita tidak terkena lagi penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi. Jadi tidak memberatkan atau tidak menambah beban. Kemudian tetap menjaga prokes karena tadi masih mungkin droplet. Salah satunya prokes COVID itu sudah cukup bagus ya untuk mencegah dengan penularan yang droplet. Dan tentunya kita juga harus menjaga dan meningkatkan imunitas ditambah dengan edukasi keluarga maupun di lingkungan kita. Dari IDAI sendiri saat ini, jadi beberapa pencegahan yang bisa dilakukan adalah berulang kali IDAI tetap mengingatkan kita juga dalam arti jangan terlalu panik ya, jangan panik, jangan terlalu gegabah, kita tetap waspada
kita juga harus sabar ya, tetap tenang, hati-hati. Mungkin Bapak dan Ibu juga udah melihat website dari IDAI. Adapun kondisi-kondisi yang bisa kita lakukan untuk anak-anak kita, yaitu pertama kita sering mengajarkan mereka untuk cuci tangan. Oke, selain dengan hand rub yang selama ini kita lakukan, memang ada baiknya untuk tetap mengajarkan anak-anak paling baik adalah mencuci tangan dengan air dan sabun. Selain itu, apa yang bisa kita lakukan? Air bersih, matang. Makan makanannya yang bersih dan matang. Oke. Karena tadi fekal oral, jadi usahakan pada saat membuang tinja maupun popok pada bayi sekali pakai pada tempatnya. Ya. Jadi jangan habis bersih-bersih, kemudian sering tuh orang tua naruh di pinggir tempat tidur. Gitu, ya. Jadi usahakan dikemas yang bersih, masukkan plastik, langsung buang ke tempat sampah. Oke, kalau bisa kita juga menggunakan alat makan sendiri-sendiri, terutama yang droplet juga menggunakan masker dan menjaga jarak. Kita kerjasama juga antara masyarakat dengan tenaga kesehatan. Jadi apabila ada gejala-gejala tersebut di atas, seperti yang tadi mengarah kepada hepatitis akut, ada baiknya untuk langsung membawa ke fasilitas kesehatan. 6M, saya nggak bosan-bosannya untuk mengajak Bapak dan Ibu untuk menerapkan protokol kesehatan, paling nggak harus disiplin, gitu. Karena memang mungkin pada saat COVID-nya tinggi, oke, kita disiplin, tapi nanti setelah itu kita kendor lagi. Jangan ya, usahakan kita juga mulai mengajarkan anak-anak kita dengan kebiasaan kita 6M, kebiasaan prokes pada COVID ini bisa kita lakukan terus, disambung terus, karena ini memang merupakan dasar pokok pencegahan bukan hanya dari COVID, bukan hanya untuk hepatitis akut, tetapi untuk semua penyakit. Oke. Ya, ini saya sharing sedikit, mungkin bagaimana sih caranya menjaga sistem imun bekerja baik. Jadi selain dari nutrisi, stres, pikiran, juga vaksinasi. Nah, ini mungkin nutrisi-nutrisi apa ya? Ini sebenarnya terutama sharing juga buat anak-anak. Jadi mungkin Bapak dan Ibu pastikan anak-anak juga mendapatkan nutrisi yang cukup dan seimbang. Kurang lebih dengan protein ya, protein dengan energi yang cukup. Karena kalau pada anak dengan gizi buruk, gizi yang kurang, itu akan menurunkan imunitasnya dia, daya tahan tubuhnya turun sehingga meningkatkan resiko infeksinya. Gitu. Makronutrien apa? Itu sangat banyak sebenarnya, tapi yang paling penting di sini adalah vitamin A, multivitamin, ya, asam folat, zinc, ya, ataupun vitamin D yang mungkin ayah dan ibu juga udah sering dengar manfaatnya dari kemarin pada saat pandemi COVID. Oke. Nah, ini kenapa sih selalu dokter selalu bilang nutrisi, 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 bagaimana? Karena ini di sini pentingnya nutrisi, ya. Pentingnya nutrisi adalah untuk mendapatkan saluran cerna yang sehat. Kalau saluran cernanya sehat pada masa bayi ataupun masa anak, nah itu dia akan ngasih sinyal ke otak bahwa untuk mempertahankan kondisi sehat. Kemudian kalau dia sehat, ususnya sehat, penyerapan vitamin dan nutrisinya sehat, sehingga menyebabkan tumbuh kembangnya juga pasti bagus gitu, dan menyebabkan imunnya juga bagus. Gitu. Jadi memang intinya sebenarnya adalah healthy gut dari nutrisi dari apa makanan yang kita makan. Ini juga sangat penting buat bayi dan anak-anak. Nah, selain itu tadi ya kita memikirkan prokes, kita memikirkan nutrisi, kita memikirkan segala macamnya yang tadi, jangan lupa tidur dan aktivitas ya. Jadi cukup tidur atau cukup istirahat dan aktivitasnya ditingkatkan. Jadi sudah terbukti ini dari beberapa penelitian bahwa durasi tidur yang pendek itu dia rentan terhadap infeksi gitu. Jadi durasi kurang dari 5 jam atau antara 5 sampai 6 jam cenderung mengalami common cold dibandingkan durasi tidur yang lebih dari 7 jam. Oke. Studi pada dewasa juga memperlihatkan bahwa dewasa sehat bahwa subjek dengan gangguan tidur risiko infeksi sampai 2 kali lipat. Nah, ya, jadi ini mungkin bukan hanya untuk anak tapi juga bisa untuk dewasa ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Walaupun kita capek kerja semuanya, apalagi di Jasa Marga saya tahu juga sama sibuknya,
tetapi kita juga udah harus waktunya untuk memperhatikan kesehatan kita, baik kualitas tidur maupun nutrisi dan aktivitas. Selanjutnya, coba kita lihat ada ya ini secara khususnya memang untuk anak ya 4-12 bulan memang masih sangat banyak jam tidurnya 12-16 jam ya. Pada anak yang sudah semakin dewasa memang dari 13-18 tahun dalam perharinya dia membutuhkan 8-10 jam. Ya, mungkin ini juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang terutama punya anak, bisa diingatkan kepada anak-anaknya atau dikatakan anak-anaknya untuk jam tidur ini ya, karena ini sangat bermanfaat dan memang sudah terbukti meningkatkan imun dari anak kita sendiri. Oke, nah ini tadi yang saya share mengenai hubungan aktivitas fisik dengan respon imun. Jadi di sini memang sudah terbukti terlebih lagi ini juga dari penelitian di mana anak-anak yang melakukan latihan fisik yang rendah, dia resiko mengalami ISPA atau saluran pernafasan berulang 2,96 kali gitu, berulang dalam 2 tahun pengamatan. Jadi memang sudah terbukti bahwa latihan fisik berhubungan dengan fungsi sistem imun. Nah, sistem imunnya meningkat, dia jarang mengalami infeksi. Jadi apalagi ini masa COVID kemarin ya, mungkin banyak WFH atau banyak di rumah ya. Pelatihan fisik pada anak-anak ini saya juga menyadari pasti sangat berkurang. Jadi usahakan mulai sekarang lebih aktif atau mungkin para orang tua mencari cara kira-kira kegiatan apa nih yang bisa dilakukan dengan anak-anak untuk meningkatkan latihan fisik. Oke. Jadi lebih banyak gerak tetapi juga cukup istirahat. Oke. Nah, mungkin ini slide terakhir. Sampai saat ini mungkin kalau ditanya memang hepatitis akut yang penyebabnya belum diketahui ini apa memang bisa dicegah nih dengan pemberian vaksin yang sudah ada hepatitis A maupun B? Jawabannya memang tidak bisa ya, karena untuk sampai saat ini vaksin yang sudah ada imunisasinya itu adalah untuk hepatitis B maupun hepatitis A, di mana ini memberikan kekebalan terhadap infeksi virus hepatitis yang A maupun B gitu. Sedangkan infeksi virus hepatitis yang kita tidak ketahui penyebabnya ini, kita nggak tahu penyebabnya apa gitu. Jadi memang untuk saat ini tidak bisa dengan vaksinasi maupun A atau B. Oke. Ya, ini mungkin kesimpulan. Jadi kita memang belum tahu apa penyebabnya. Ya, tapi paling tidak kita tahu apa itu definisinya. Dia merupakan kerusakan pada sel hati, di mana onsetnya itu sangat cepat terjadi hepatitis akut fulminan, transmisinya kita belum tahu, etiologinya kita belum tahu, sampai saat ini kalaupun ada kasus memang tata laksananya masih tata laksana suportif pada hepatitis. Maka yang paling baik dilakukan memang adalah pencegahan, ya, dan penting untuk masyarakat menjalin kerjasama dengan fasilitas kesehatan. Nah, juga melalui sharing-sharing seminar ataupun webinar ini juga kami sebagai dokter ataupun tenaga kesehatan mengingatkan dan kepada masyarakat bahwa ini ada waspada gejala-gejala tersebut, gejala-gejala tadi yang saya sharing terutama pada anak-anak. Mungkin untuk terakhir, mungkin untuk update aja di Indonesia sendiri, per tanggal 9 Mei, mungkin kalau Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu mengikuti berita, dari beberapa sumber memang mengatakan sampai saat ini terdapat 15 kasus yang sudah kita curigai sebenarnya sebagai hepatitis akut yang kita tidak ketahui penyebabnya. Dan 5 dari kasus tersebut meninggal. Tapi apakah yang 5 tersebut meninggal karena kasus ini, itu sebenarnya belum bisa dikonfirmasi. Karena pada saat datang mereka banyaknya sudah dengan kondisi yang sangat berat, sehingga kita tidak bisa melakukan pemeriksaan secara lengkap
pemeriksaan yang dibutuhkan untuk menentukan apakah ini memang masuk hepatitis yang akut misterius ini gitu. Dan dari sisanya yang 10, kalau saya tidak salah sih yang satu sudah bukan, ternyata memang bukan. Jadi sisa kalau nggak salah memang ada 9 yang sedang dirawat, di mana yang sedang dirawat 9 ini pun sampai saat ini belum ada yang, bahkan belum ada yang probable tadi gitu. Jadi masih dilakukan pemeriksaan karena memang pemeriksaan hepatitis A kita harus menentukan dulu bahwa mereka nih ada nggak hepatitis A, B, C, D, dan E ya. Untuk A, B, C kita memang bisa melakukan di Indonesia. Tetapi untuk hepatitis B dan E itu memang masih sangat sulit dan belum semua bisa melakukan. Apalagi kita mau mengecek adenovirus itu juga tidak mudah. Jadi ya kita harus sabar, jangan berasumsi ataupun panik berlebihan.